fasilitator akan memandu dalam diskusi refleksi kasus yang akan disampaikan oleh Mbak Afifatul Mukarramah sebagai penyaji. Tujuan dari diskusi refleksi kasus saat ini yaitu berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memberikan asuhan keperawatan pada keluarga dengan anak bullying. Estimasi waktu untuk pemaparan kasus selama 20 menit dan diskusi tanya jawab serta memberikan pendapat selama 30 menit. Baik, langsung saja kita mulai. Silakan untuk penyaji dapat memulai pemaparan kasusnya. Baik, terima kasih pada fasilitator atas kesempatannya untuk saya memaparkan kasus. Di sini saya akan membacakan kasus yang telah saya lakukan. Yang pertama, kasus berasal dari kunjungan rumah dari keluarga Tuan F yang memiliki seorang anak lelaki, F, berusia 6 tahun. Saat kelas 1 SD pernah datang ke klinik tahun 2012 setelah selama 1 tahun menolak sekolah karena dicubit lengan oleh guru olahraganya. F selalu menangis, menolak sekolah, dan muntah-muntah. F diberikan psikoterapi dan mau kembali bersekolah asalkan pindah. Saat ini F telah kembali sekolah walaupun hingga sekali-kali tiba-tiba ia menangis dan menolak berangkat ke sekolah. Anak F juga sering terdiam dan jarang sekali bermain dengan teman-teman sebayanya sewaktu dia kecil jika ada orang tua dari temannya tersebut. Lalu saat kunjungan rumah didapatkan rumah Tuan F terlihat sangat sepi dan tertutup rapat. Saat diketuk beberapa kali, barulah istri dari Tuan F mempersilakan masuk. Terlihat ANF berada di ruang tamu sekaligus ruang TV sedang menonton televisi sendirian. Dan ketika melihat kedatangan saya, anak F tersebut terlihat diam dan mengamati lama ke arah saya lalu masuk ke dalam kamarnya. Istri Tuan F mengatakan anaknya selalu berperilaku begitu ketika ada orang asing yang telah dewasa sejak kejadian 2012 lalu menampakkan diri di depannya. Maka dari itu mereka sekeluarga memutuskan tidak keluar rumah dan menerima tamu jika bukan hal penting karena ANF akan menunjukkan perilaku seperti orang sedang cemas. Saya menjelaskan tentang bullying, efek jangka panjang bullying, pertahanan bagi remaja agar tidak menjadi korban bullying kembali, dan dampak fisik, psikologi, serta sosial pada remaja jika menjadi korban bullying lagi. Di sini keluarga mengatakan sudah mengerti sebagian dari penjelasan saya, dan mengatakan lagi takut anaknya mengalami perundungan kembali di usia remajanya, serta solusi bagi perilaku cemas berlebihan saat bertemu orang asing. Lalu pada saat kunjungan kedua, suasana rumah Tuan F masih sama seperti kunjungan pertama. Saat saya menanyakan, anak F ternyata dia masih berada di dalam kamar karena takut apabila bertemu orang baru. Lalu saya sebelumnya memiliki ide untuk melakukan pendekatan dengan anak F dengan bertindak bukan sebagai tamu asing namun selayaknya teman dekat dari keluarga ini dengan menggali beberapa hal kesukaan dari anak F. Dimulai dengan perbincangan bersama Tuan F beserta istrinya yang tak lagi seputar kesehatan karena ANF bisa saja mendengar karena jarak dari kamar dengan ruang tamunya itu dekat. Jadi bisa saja terdengar kalau yang dibahas hanya seputar dari kesehatan. Saat keluar dari kamar, istri Tuan F akan mulai menyapa dan memperkenalkan saya sebagai teman dan sebagai perawat yang sedang berkunjung ke rumahnya. Lalu juga telah diceritakan sebelumnya bahwa saya merupakan fans berat Naruto sejak kecil sama seperti ANF. ANF mulai menyapa saya walaupun masih terlihat malu-malu karena mungkin dari kesukaannya tersebut melihat saya sebagai teman. Lalu pada kunjungan ketiga, saya memberikan intervensi penurunan kecemasan melalui terapi kognitif dengan harapan kecemasan yang sering dialami ANF dapat berkurang. Selain itu juga dijelaskan oleh ibu dari ANF bahwa anaknya seringkali berkata bahwa dia merasa malu, sehingga di sini ibunya berpikiran bahwa anaknya memiliki krisis kepercayaan diri atau harga dirinya yang rendah. Sekian pemaparan kasus yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji telah memaparkan kasusnya. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi. Peserta dapat mengajukan pertanyaan maupun saran dengan menyebutkan nama, latar belakang penyaji. Baik, saya persilakan untuk peserta pertama yang ingin berdiskusi, dipersilakan. Izin masuk fasilitator. Baik ya, silakan Mbak Vera. Saya Vera Veronica, terima kasih atas waktunya di sini. Saya ingin menyampaikan pendapat saya terkait pertahanan diri korban bullying. Pertahanan diri
yang dilakukan oleh partisipan atau korban bullying yaitu pertahanan diri maladaptif dan pertahanan diri adaptif. Pada pertahanan maladaptif ini terdiri dari dendam, memarahi pelaku, keinginan untuk mengejek pelaku, keinginan untuk memukul pelaku, ingin berteriak pelaku, keinginan menjambak pelaku. Sedangkan untuk pertahanan adaptif sendiri seperti diam, menerima, bertindak secara asertif seperti itu. Baik, terima kasih pada Mbak Vera telah menyampaikan tanggapan terkait kasus. Selanjutnya saya persilakan bagi peserta lainnya untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Silakan. Izin masuk, fasilitator. Ya, silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Ardian, ingin menanyakan terapi kognitif seperti apa yang dilakukan dan apakah ada batasan sesi dan waktu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan bagi penyaji untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Riki. Ya baik, terima kasih sebelumnya pada penanya. Jadi terapi kognitif ini itu merupakan suatu terapi yang mengidentifikasi atau mengenali pemikiran-pemikiran negatif dan merusak yang mendorong ke arah rendahnya harga diri maupun depresi yang menetap. Nah, pemberian terapi kognitif ini pada remaja yang menjadi korban bullying atau pernah menjadi korban bullying diharapkan dapat menstimulus remaja untuk memiliki pola pikir yang positif. Jadi kedepannya dia itu tidak lagi mengalami yang namanya kecemasan ataupun harga diri yang rendah. Lalu selanjutnya untuk sesinya sendiri, terapi kognitif ini tuh memiliki 3 sesi, yaitu sesi pertama identifikasi pikiran otomatis negatif, sesi kedua penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif, dan sesi ketiga manfaat tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis yang negatif. Nah, terapi ini itu dilakukan sebanyak 6 pertemuan, masing-masing pertemuan dilakukan setiap minggu berkisar 45-60 menit pada masing-masing responden atau individu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih dan penyaji. Bagaimana Mas Rian? Apakah sudah cukup atau ada yang diklarifikasi kembali? Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana peserta? Apakah sudah cukup? Apakah ada yang sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, sebelum saya akhiri diskusi kali ini, saya ingin menyampaikan terkait kesimpulan apa yang didapat dari diskusi pada hari ini, mulai dari penyaji. Silakan dari penyaji untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, menurut saya pada diskusi refleksi kasus pada hari ini, poin penting ataupun kesimpulan yang bisa saya ungkapkan yaitu pentingnya kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya sebagai perawat, dalam memberikan pelayanan itu yang namanya pentingnya itu untuk membina hubungan saling percaya. Jadi ini menjadi landasan apakah nantinya klien akan percaya terhadap apa yang kita lakukan dan dapat bekerja sama dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyaji telah menyampaikan kesimpulannya. Mungkin dari peserta lain ingin menyampaikan poin penting terkait diskusi pada hari ini. Saya ingin menyampaikan poin pentingnya. Poin penting dari penyajian kasus tadi itu, kita sebagai perawat tidak hanya terjun saat melihat kasus, namun perlu memilih dan mendalami faktor-faktor penyebab kasus tersebut terjadi. Baik, terima kasih kepada Mbak Devi telah menyampaikan poin pentingnya. Mungkin dari peserta lain ingin menyampaikan poin penting kembali. Dipersilakan. Ya, di sini saya ingin menyampaikan poinnya. Sebelum melakukan intervensi, hal yang paling penting dan krusial bagi perawat adalah menjalani PHSP atau hubungan saling percaya, karena merupakan fondasi dari keberhasilan kita sebagai perawat dalam melakukan intervensi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Gita telah menyampaikan poin pentingnya. Semua penyaji dan peserta telah menyampaikan poin penting. Alhamdulillah waktu
diskusi refleksi kasus sudah selesai. Sebelum mengakhirinya, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari diskusi refleksi kasus yang telah kita diskusikan terkait kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Yang pertama, kesimpulannya, diskusi refleksi kasus berjalan dengan lancar dan bagus, peserta aktif memberikan pertanyaan, pendapat, dan masukan pada kasus keluarga dengan anak korban bullying. Tentunya seorang sebagai perawat untuk mendapat perhatian anak agar dapat membina hubungan saling percaya atau BHSP sangatlah diperlukan untuk memberikan intervensi keperawatan yang optimal. Kemudian untuk rencana tindak lanjut, yang pertama, kunjungan rumah dilanjutkan hingga keluarga mencapai keluarga mandiri 4. Yang kedua, peningkatan motivasi dan komitmen pada keluarga untuk memberikan edukasi dan pemahaman pada anak korban bullying untuk meningkatkan harga dirinya dan mengurangi ansietas yang ada pada anak. Mungkin seperti itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada penyaji dan para peserta atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.